tengah gurun tandus Sudan, pernah berdiri sebuah mimpi raksasa. Mimpi untuk memberi makan jutaan orang. Ini adalah kisah tentang wakaf terbesar di benua Afrika. Sebuah proyek amal abadi yang diprakarsai oleh salah satu miliarder paling dermawan di dunia Islam, Syekh Sulaiman Al-Raji. Namun, ini juga adalah kisah tragis tentang bagaimana keserakahan politik, korupsi, dan tekanan kekuasaan mampu menghancurkan niat paling murni sekalipun. Dan pada akhirnya, menyebabkan bencana kelaparan yang mengerikan. Siapakah Syekh Sulaiman Al-Raji? Dia adalah pendiri salah satu bank terbesar di Arab Saudi, Al-Raji Bank. Namun, namanya lebih dikenal bukan karena kekayaannya yang melimpah, tetapi karena keputusannya yang luar biasa, mewakafkan hampir seluruh hartanya untuk kepentingan umat manusia. Dia adalah seorang filantropis sejati yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama. Salah satu proyek wakaf paling ambisius yang pernah ia gagas adalah investasi pertanian gandum di Sudan Utara. Bayangkan, sebuah gurun yang kering dan tandus akan diubah menjadi ladang gandum yang subur. Proyek ini bukanlah sekadar bisnis. Ini adalah investasi amal murni yang tujuannya hanya satu, menjamin ketahanan pangan Sudan dan membebaskan rakyatnya dari ancaman kelaparan. Syekh Al-Raji tidak main-main. Dia menggarap lahan seluas 8.000 hektar. Sebuah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menjadikannya proyek penanaman gandum tunggal terbesar di seluruh benua Afrika. Semua sumber daya dikerahkan, teknologi pertanian modern diterapkan, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Gurun yang tadinya tidak bernyawa, kini berubah menjadi lautan emas. Hamparan gandum yang siap dipanen. Keuntungannya, ini bagian yang paling luar biasa. Seluruh keuntungan dari proyek raksasa ini didedikasikan kembali untuk masyarakat Sudan. Tidak ada satu sen pun yang masuk ke kantong pribadi Al-Raji. Ini adalah definisi sesungguhnya dari amal jariah, amal yang pahalanya terus mengalir. Dampaknya langsung terasa di seluruh negeri. Proyek Al-Raji ini dengan cepat mampu menyuplai hingga 40% dari total kebutuhan gandum Sudan. 40%! Itu adalah angka yang sangat signifikan, yang secara drastis mengurangi ketergantungan Sudan pada impor gandum yang mahal. Yang lebih penting lagi, gandum dari proyek ini dijual dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar $70 per ton. Coba kita bandingkan, saat itu harga gandum di pasar internasional mencapai $340 per ton. Selisih harga yang sangat besar ini memastikan bahwa rakyat Sudan bisa membeli roti, makanan pokok mereka sehari-hari, dengan harga yang sangat terjangkau. Ini bukan sekadar bantuan sementara, ini adalah solusi nyata dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Harga roti yang stabil dan murah berarti jutaan keluarga tidak lagi harus khawatir tentang makanan di meja mereka. Anak-anak bisa pergi ke sekolah tanpa perut kosong. Ini adalah harapan baru bagi sebuah bangsa yang telah lama berjuang. Proyek ini adalah anugerah, sebuah berkah yang turun dari langit untuk rakyat Sudan. Namun, seperti kata pepatah, pohon yang tinggi akan diterpa angin kencang. Keberhasilan proyek amal ini justru menarik perhatian yang salah. Rezim yang berkuasa di Sudan saat itu, yang dipimpin oleh Omar al-Bashir, melihat proyek ini bukan sebagai anugerah bagi rakyatnya, melainkan sebagai ladang basah yang belum mereka panen. Mereka melihat keuntungan besar yang bisa mereka peras, bukan dari Syekh Al-Raji, tetapi dari hasil jerih payahnya yang seharusnya menjadi milik rakyat. Aparat pemerintah mulai mendekati tim manajemen proyek. Mereka tidak datang untuk menawarkan dukungan atau kerjasama. Mereka datang dengan tangan terbuka, meminta bagian. Mereka meminta suap, uang pelicin, sebagai syarat agar proyek amal ini bisa terus berjalan lancar. Mereka secara torang-torangan ingin mengambil keuntungan dari sebuah proyek yang dari awal dirancang untuk menjadi nirlaba. Disinilah integritas Syekh Sulaiman Al-Raji. Dia adalah seorang pengusaha yang telah membangun kerajaannya dari nol. Tetapi, dia juga seorang muslim yang taat dengan prinsip yang tak tergoyahkan. Baginya, wakaf adalah ibadah, sebuah persembahan suci kepada Tuhan.
Dia tidak akan pernah mengotori amal jariahnya yang murni dengan membayar suap kepada penguasa yang serakah dan korup. Syekh Al-Raji berdiri teguh pada prinsipnya. Dia menolak keras segala bentuk permintaan korupsi. Dia mengirimkan pesan yang jelas. Proyek ini adalah untuk rakyat Sudan, bukan untuk memperkaya para pejabat. Penolakan tegas ini memicu pembalasan yang brutal dan sistematis dari pemerintah. Tiba-tiba, birokrasi menjadi mimpi buruk. Izin-izin yang sebelumnya mudah didapat, kini dihalang-halangi tanpa alasan yang jelas. Berbagai macam pajak yang tidak masuk akal mulai dibebankan pada proyek. Kontainer berisi peralatan penting ditahan di pelabuhan, sementara para pekerja di lapangan diintimidasi secara administratif dan bahkan fisik. Tekanan semakin memuncak. Pemerintah secara paksa menuntut agar Al-Raji mengurangi secara drastis luas lahan yang ia garap. Ini adalah sabotase yang terang-terangan. Mereka ingin melumpuhkan proyek ini dari dalam, membuatnya tidak lagi efisien dan menguntungkan bagi rakyat. Mungkin dengan harapan Al-Raji akan menyerah dan akhirnya setuju untuk membayar suap. Selama bertahan-tahan, Syekh Al-Raji dan timnya berjuang melawan tekanan ini. Mereka mencoba segala cara untuk tetap bertahan demi jutaan rakyat Sudan yang bergantung pada gandum murah dari proyek ini. Namun, melawan sebuah rezim yang korup dari akarnya adalah pertempuran yang mustahil untuk dimenangkan. Tekanan yang tak tertahankan ini akhirnya membuat Syekh Sulaiman Al-Raji terpaksa membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Pada tahun 2015, setelah mencurahkan dana, energi, dan hatinya selama bertahun-tahun, ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh proyek gandum raksasa ini kepada pemerintah Sudan dan menarik semua investasinya dari negara itu. Mimpi swasembada pangan yang hampir terwujud. Visi tentang sebuah Afrika yang bebas dari kelaparan, semuanya kandas. Dengan berat hati, Al-Raji meninggalkan ladang gandum yang pernah ia bangun dengan susah payah, menyerahkannya kepada Tengen-Tengen yang sejak awal hanya ingin menghancurkannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi yang bisa ditebak. Begitu proyek ini diambil alih oleh Tengen-Tengen yang korup dan tidak kompeten, bencana tak terhindarkan. Rezim yang merebut proyek ini tidak memiliki niat, pengetahuan, atau dedikasi untuk menjalankannya. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa mereka rampas dalam waktu singkat. Tanpa manajemen yang profesional dan niat amal yang tulus melandasinya, proyek raksasa itu mulai meredup. Produktivitas menurun drastis. Mesin-mesin mulai rusak karena tidak dirawat. Lahan yang tadinya subur mulai terlantar. Proyek yang pernah menjadi kebanggaan Afrika itu perlahan tapi pasti mati. Pada tahun 2019, seluruh operasi proyek terhenti total. Lahan seluas 8.000 hektar yang tadinya hijau dan produktif kembali menjadi gurun yang sunyi dan tandus. Seolah-olah mimpi indah itu tidak pernah ada. Dampak dari kegagalan ini datang dengan cepat dan brutal. Dan yang paling menderita tentu saja adalah rakyat jelata Sudan. Ketika suplai gandum yang menyumbang 40% kebutuhan negara tiba-tiba menghilang dari pasar, hukum ekonomi yang kejam mulai berlaku. Kelangkaan terjadi di mana-mana. Harga roti, makanan pokok jutaan orang, melonjak tak terkendali. Pada tahun 2020, Sudan dilanda krisis roti yang sangat parah. Antrean panjang yang mengular di depan toko-toko roti menjadi pemandangan sehari-hari. Orang-orang harus menunggu berjam-jam, seringkali hanya untuk mendapati bahwa roti sudah habis. Harga yang melambung tinggi membuat roti menjadi barang mewah yang tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Kelaparan mulai mengintai di depan mata. Penderitaan meluas di kalangan rakyat jelata, memicu kemarahan dan frustrasi. Krisis roti ini bahkan menjadi salah satu pemicu utama gelombang protes Besar-besaran yang pada akhirnya menggulingkan rezim Omar al-Bashir. Ironisnya, keserakahan rezim yang menghancurkan proyek pangan inilah yang pada akhirnya ikut menghancurkan mereka sendiri. Kisah Sulaiman Al-Raji dan proyek gandumnya di Sudan adalah sebuah pengingat yang menyakitkan. Ini adalah studi kasus yang sempurna tentang bagaimana korupsi bisa menghancurkan sebuah bangsa. Niat baik, investasi triliunan rupiah, dan dedikasi untuk amal ternyata tidak berarti apa-apa
Di hadapan sebuah sistem yang rusak dan penguasa yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, proyek amal yang seharusnya membawa berkah abadi dan membebaskan sebuah bangsa dari kelaparan, justru diubah menjadi pemicu krisis nasional yang parah. Ini menunjukkan betapa berbahayanya korupsi. Korupsi tidak hanya mencuri uang negara. Dalam kasus ini, korupsi secara harfiah mencuri makanan dari meja rakyat, mencuri harapan dari anak-anak, dan menghancurkan masa depan sebuah bangsa. Sebuah mimpi mulia hancur berkeping-keping, hanya karena keserakahan segelintir orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.